Anjay, itu suara motor settingan paling oke banget tuh. Kalau dipakai di Moto3 mungkin bisa jadi juara pertama kalau prediksi saya pribadi ya. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race Moto3 di sirkuit Assen Belanda 2023 yang dimana kalau kita nonton aja itu bener-bener melek banget kalau kita nggak fokus ke salah satu pembalap aja. Karena kalau kita menikmati aja balapannya itu bener-bener nggak ketebak bakal siapa yang juaranya. Dan saya jujur aja waktu nonton itu dari lap 1 hingga mungkin lap 15 itu nggak mikir kalau Jaume masih dengan motor Honda di tim Leopard Racing jadi juaranya dengan sangat cantik banget. Bisa dia menahan gempuran dari lawan-lawannya yang benar-benar sangat agresif. Emang kalau di kelas Moto3 World Championship itu bener-bener kayak begini tuh. Balapannya sangat-sangat berani banget pembalapnya dan kita nontonnya kayak melek banget. Apalagi motor Honda cuma dikit banget di front row. Cuma ada Jaume Masia dan juga Romano Fenati. Sisanya motor-motor dari KTM, Pirir Mobility. Jadi mulai dari Husqvarna, terus juga ada KTM, ya intinya motornya sama basicnya KTM RC 250RR. Nah, pole position adalah David Munoz dan di posisi 2-nya juga pembalap yang cukup masih baru di Moto3 yaitu Joel Kelso. Di posisi 3 Ricardo Rossi. Tapi Joel Kelso dan Ricardo Rossi bahkan David Munoz nggak bisa juara. Jadi ya memang seperti itu. Walaupun start dari posisi terdepan, tapi kalau memang race-nya sendiri tidak bisa mempertahankan lap time yang sangat kencang dan cepat, pastinya keteteran dan pastinya disalip. Lalu Tayo start dari posisi 18, Mario Suraggi dari posisi 24. Dan 20 laps selepas start, Joel Kelso langsung memimpin jalannya race. David Munoz berada di posisi kedua. Tayo naik ke posisi 16 dan Daniel Holgado yang start dari posisi paling belakang harus mengalami crash. Namun dia mampu rejoin. Kemudian di lap kedua, Mario Suraggi terlihat di posisi 21. Di lap ketiga, Joshua Watley dan juga Adrian Fernandez mengalami crash dan Tayo berada di posisi 18. Ini sih Joshua lebih kepada dia gak bisa ngerem dengan tepat ya, jadi akhirnya nabrak Adrian Fernandez. Kemudian di lap ke-10, Tayo Furusato terlihat berada di posisi 14, Mario Suraggi di posisi 21. Stefano Nepa memimpin jalannya race dan Ivan Ortolo rekan timnya di posisi kedua, David Munoz di posisi ketiga. Yang tadi saya bilang, itu saya nggak ketebak banget kalau Jaume Masia bakal jadi juara karena kita lihat tuh di lap-lap awal itu Jaume Masia hanya berada di posisi 8, 6, 9 dan tapi tetap berada dalam circle rombongan terdepan. Overtake keras banyak banget terjadi di lap ke-16, bahkan ini saya dikit banget itu tipis banget bisa banget terjadi crash. Di lap 17 Tayo Furusato berada di posisi 13 dan Mario Suraggi berada di posisi ke-22. Saya sempat mikir mudah-mudahan Mario Suraggi nggak sampai di overtake oleh Daniel Holgado ya, karena gila aja kalau sampai di overtake Daniel Holgado yang sempat crash dan di posisi paling terbelakang. Jadi memang kalau kita lihat Mario Suraggi nggak ada tersorot dan memang lap time-nya sepertinya sangat tertinggal dengan para pembalap Moto3. Bahkan ketika Filippo Farioli sempat long lap penalti kan Mario Suraggi sempat naik posisi 21, tapi setelahnya dia disalip lagi oleh Filippo Farioli. Jadi lap time-nya benar-benar tertinggal banget. Ini kita berbicara lap time karena memang data-data lap time itu yang menentukan apakah pembalap bisa bersaing dengan rekan-rekan lawannya di Moto3. Karena kalau lap time-nya sangat tertinggal mungkin 2 detik, itu pastinya udah nggak mungkin bisa bertarung untuk memperebutkan posisi poin gitu kan. Jadi ya kalau buat yang udah ngikutin channel ini dari 2020, 2021, 2022, 2023 itu waktu Mario Suraggi berada di FOM TV Moto3 dan juga Red Bull Rookies Cup, Andi Gilang masih di tim Moto3-nya Honda Team Asia. Mungkin masih ingat kalau saya tuh sebenarnya nggak terlalu setuju kalau Mario Suraggi masuk ke Honda Team Asia karena hasilnya bakal kayak begini. Bukannya apa-apa, memang ya pembalap Jepang bisa bagus seperti Ai Ogura. Mungkin sekarang Tayo Furusato bisa bagus berada di zona poin, tapi sayangnya dia tidak dapat poin di race kali ini. Tapi untuk pembalap Indonesia hanya dikasih 1 musim, selanjutnya ya penampilannya kasihan banget. Pasti mereka bisa tampil bagus karena level pembalap Indonesia sebenarnya sudah mencukupi, namun sayangnya mendapatkan tim motor yang sebenarnya setapannya menurut saya ya jujur aja per-peran. Gimana seorang pembalap mendapatkan setapan yang tidak ideal, ya mereka akan sulit untuk bisa mendapatkan juara. Tapi saya masih berharap dengan Fadila Arbi Aditama bisa tampil ke Moto3 mungkin dengan tim apa ataupun Honda Team Asia, tapi kayaknya setapannya bisa dia dapat banget, terus dia bisa buktikan Indonesia bisa dapat hasil yang bagus. Jadi
masih banyak pembalap Indonesia untuk menuju jenjang ke MotoGP. Paling nggak pembalap Indonesia harusnya di Grand Prix itu bisa mencoba beberapa tim, beberapa motor untuk membuktikan kalau dia sebenarnya layak apa tidak. Intinya seperti itu. Tapi kan yang sudah-sudah ya cuma berada di tim itu aja, dan ya gimana kita bisa melihat kalau dia cukup bagus ataupun memang segitu-gitunya aja kemampuannya. Oke, hasil race-nya seperti ini. Jaume Masia menjadi juaranya di posisi kedua. Ayumu Sasaki dari Jepang yang harus rela di overtake di last corner di last lap. Denis Oncu dari Turki menjadi juara ketiga. Kemudian di posisi keempat Ivan Ortola dari Spanyol dengan KTM. Di posisi kelima David Munoz dari Spanyol dengan motor KTM. Di posisi 6 Jose Antonio Rueda dari Spanyol dengan motor KTM di tim Red Bull KTM Ayo, sang juara Red Bull Rookies Cup 2022 dan juga Junior GP 2022. Di posisi 7 Colin Fire dari Belanda, sang Akamsi sirkuit Assen. Di posisi 8 Romano Venati dengan motor Honda. Di posisi ke-9 Joel Kelso dari Australia dengan CF Moto. Di 10 Stefano Nepa, 11 Keito Toba dari Jepang, 12 Diogo Moreira dari Brazil. Di posisi 13 David Alonso dari Kolombia dengan Gas-Gas. Di 14 Javier Artigas dari Spanyol dengan CF Moto. Di 15 Yamanaka dari Jepang dengan Gas-Gas. Kemudian di posisi ke-16 Matteo Bertele dari Italia dengan Honda. 17 Tayo Furusato rekan tim Mario Suryaji di Honda tim Asia. Di 18 Riccardo Rossi dari Italia dengan Honda. Di 19 Andrea Migno, 20 David Salvador, 21 Filippo Farioli, 22 Scott, 23 Mario Suryaji dari Indonesia bersama Honda tim Asia, 24 Ana Carrasco, 25 Daniel Holgado. Yang tidak finish 2 pembalap aja, Adrian Fernandez dari Spanyol dan juga Joshua Watley dari Inggris bersama Vixian Track Racing Team. Oke, jadi seperti ini hasil race-nya Moto3 di sirkuit Assen Belanda 2023. Buat kalian yang gak nonton dan gak sempet ngikutin, mungkin ada sedikit informasi dari konten seperti ini. Dan juga terima kasih telah menyimak sampai selesai. Dan juga terima kasih mungkin kalian sudah like, subscribe. Yang pastinya sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.